Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekelas Info, yang pastinya kita kembali hadir untuk berbagi resep enak dan mudah untuk sahabat semua. Nah, untuk resep yang akan kita share di kesempatan kali ini, nama resepnya adalah oseng usus pedas manis. Salah satu resep rumahan favorit karena selain rasanya yang enak dan juga pedas, dan pastinya mudah juga cara untuk membuatnya. Nah, jadi tanpa perlu basa-basi lagi, sekarang kita akan langsung saja mulai tutorialnya dan berikut bahan-bahannya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai memasaknya, kita persiapkan dulu bahan dan bumbu yang akan kita pergunakan. Nah, bahan pertama yang harus kita siapkan dulu sebelum kita masak adalah usus ayamnya sudah pasti. Jadi ususnya ini wajib kita olah dulu sebelum kita masak, supaya tidak bau dan juga tidak amis saat kita masak menjadi oseng ususnya. Dan untuk caranya adalah, jadi usus yang baru kita beli ini kita cuci dulu pakai air biasa sampai bersih. Selanjutnya ususnya ini kita siram pakai air panas. Lalu kita aduk-aduk sambil kita kucek-kucek perlahan, lalu airnya kita buang. Ulangi proses ini sebanyak 3 kali. Kalau bisa pada proses terakhir, ususnya ini agak kita peras supaya airnya keluar. Nah, setelah selesai kita cuci, ususnya ini tinggal kita potong-potong pendek saja. Ya, kita potong-potong kira-kira panjangnya 4 cm-an. Nah, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya paling ususnya ini nanti akan kita goreng dulu hingga setengah matang sebelum kita masak, sehingga nanti hasil oseng usus yang kita buat hasilnya akan enak sekali dan tidak berbau amis. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan bahan untuk bumbunya, dan bahan-bahannya antara lain 4 siung bawang merah dan juga 4 siung bawang putih. Semua bawangnya ini kita iris-iris. Selanjutnya ada 1 buah bawang bombay. Bawang bombaynya cukup kita iris tebal saja seperti ini. Setelah bawang bombay kita potong-potong juga 5 buah cabai genot. Kita potong-potong tebal juga seperti ini. Jadi cabai genotnya adalah sumber pedasnya dari resep kita kali ini. Kalau menurut kita sih menggunakan 5 buah cabai genot rasanya pedas tapi tidak terlalu pedas. Jadi kalau sobat ingin lebih pedas lagi, lebih segar lagi, ya tinggal kita tambah saja jumlah cabai genotnya. Oke, selanjutnya di sini juga ada cabai merah keriting. Di resep ini kita pakai sebanyak 5 buah juga. Cabai keritingnya kita potong-potong nyerong seperti biasa. Lalu untuk tomatnya kita cukup gunakan setengah butir saja, supaya oseng usus pedas manisnya tidak terlalu asam. Dan untuk bahan terakhir yaitu kita siapkan juga 1 iris jahe ukuran 2 cm-an. Oke, sekarang semua bahan dan bumbu oseng usus pedas manisnya sudah siap. Jadi sekarang kita bisa mulai proses memasaknya. Oke, sekarang kita masuk pada proses memasaknya. Dan untuk yang pertama, ususnya ini akan kita panaskan terlebih dahulu. Jadi kita langsung masukkan saja ke dalam wajan tanpa minyak, supaya air yang tersisa saat pencucian pada ususnya itu keluar. Nah, nanti air yang keluar tersebut harus kita buang, supaya ususnya tidak menjadi anyir. Tapi jangan lupa masukkan juga daun jeruk dan juga daun salamnya, untuk membantu menghilangkan bau amis dari ususnya. Oke, sekarang kita panaskan dulu, cukup pakai api sedang, kira-kira 10 menitan, atau sampai airnya keluar. Ya, setelah 10 menitan kita memanaskannya, sekarang bisa sobat lihat airnya ini keluar. Nah, airnya ini harus kita buang supaya tidak ada aroma-aroma tidak sedap saat nanti kita masak menjadi oseng usus pedas manis. Oke, kita buang seperti ini. Nah, setelah kita buang airnya, sekarang kita bisa tambahkan minyak goreng secukupnya. Kita akan masak sampai ususnya ini setengah matang atau sampai agak terlihat sedikit kecoklatan. Kalau misalnya minyaknya agak kurang banyak, sobat bisa menambahkan lagi saja sesuai kebutuhan. Oke, setelah ususnya kita goreng setengah matang dan sudah terlihat agak sedikit kecoklatan seperti ini, maka tinggal kita angkat saja. Lalu tinggal kita tiriskan supaya minyaknya ini turun. Dan minyak bekas menggorengnya kita buang saja karena pasti sudah agak berbau juga. Oke, selanjutnya kita akan mulai menumis bumbunya.
Dan seperti biasa kita mulai dengan menumis bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu. Kita tumis sampai wangi dan terlihat agak layu. Nah, setelah wangi dan layu, selanjutnya kita masukkan potongan bawang bombaynya. Kita tumis sampai wangi dan layu juga. Ya, setelah tumisan bawang bombaynya tercium wangi juga, sekarang tinggal kita masukkan bahan bumbu yang tersisa, yaitu potongan cabai, tomat, dan juga jahe. Kemudian kita tumis sebentar, kira-kira 1 menitan. Selanjutnya kita bisa masukkan usus ayamnya yang tadi sudah kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya tercampur. Setelah itu kita bisa tambahkan garam kira-kira setengah sampai 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya setengah sampai 1 sendok teh juga. Tambahkan saja secara bertahap sampai rasanya pas menurut selera kita. Kemudian untuk kecap manisnya di sini kita pakai 2 saset kecap manis ukuran 19 ml. Dan sambil mengaduk-aduk kita juga bisa masukkan airnya. Untuk airnya ini kita menggunakan kira-kira 200 ml atau kurang lebih 1 gelas air. Oke, sekarang kita tinggal mengaduk-aduknya supaya bumbu yang baru saja kita masukkan bisa tercampur dengan baik. Setelah itu kita tutup dan kita diamkan kira-kira 10 menitan supaya bumbunya ini bisa meresap ke dalam ususnya. Oke, setelah 10 menitan kita memasaknya, Admin rasa bumbunya sudah cukup meresap ke dalam ususnya. Sekarang tinggal kita cicipi saja rasanya. Kalau misalnya rasa kecapnya masih kurang, kita bisa tambahkan lagi sedikit. Begitu juga kalau gula dan garamnya, kalau masih belum pas, kita juga bisa menambahkannya lagi sedikit sampai rasanya pas menurut selera masing-masing. Dan satu lagi, bumbu opsional bisa pakai, bisa juga tidak, yaitu kita bisa menambahkan sedikit saja penyedap rasa supaya rasa oseng usus pedas manis yang kita buat rasanya bisa lebih mantap lagi. Oke, jika dirasa bumbu oseng ususnya sudah enak dan sudah pas menurut selera kita, maka tinggal kita matikan saja apinya. Dan sekarang oseng usus pedas manisnya sudah siap kita sajikan. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu resep oseng usus pedas manisnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Dan gimana, terlihat enak sekali bukan? Jadi sobat semua wajib juga untuk mencobanya karena keluarga di rumah pasti suka dengan rasanya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu resep kita untuk kesempatan kali ini. Semoga sobat di rumah menyukainya. Tapi jangan lupa support kami dengan mengklik tombol subscribe-nya, karena subscribe yang sobat berikan adalah motivasi bagi kami untuk memberikan konten-konten berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.